Hai Teens, jumpa kembali dalam acara TFC dalam buku Renungan Teens for Christ dengan judul Gereja Orang Berdosa berdasarkan Matius pasal 9 ayat 9 hingga 13 bersama dengan saya Pendeta Christian Albert Budiman. Teens, yang akan menjadi pusat permenungan kita diambil dari Matius pasal 9 ayat 13 yang berbunyi demikian. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Teens, mari sebelum kita masuk lebih lanjut ke dalam permenungan kita, mari kita bersama berdoa. Tuhan yang penuh kasih, kami sungguh bersyukur karena kami pada saat ini boleh kembali merenungkan sebagian dari firman-Mu. Berkatilah sehingga kiranya segala sesuatu yang kami baca dan kami renungkan dapat sungguh-sungguh bertumbuh di dalam diri kami, membuat kami menjadi orang-orang yang lebih baik dari waktu ke waktu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Teens, kita terbiasa mengotak-ngotakan manusia. Kotak-kotak itu mempunyai nama. Nama itu diberikan berdasarkan kriteria tertentu. Bisa jadi kelompok orang baik-baik dan kelompok orang jahat atau berdosa. Penilaian ini bukan hanya muncul di zaman Yesus, melainkan juga di masa kini. Seringkali kita merasa lebih baik daripada orang lain, lalu merasa lebih berhak diberkati oleh Tuhan. Meskipun kita semua berdosa, entah bagaimana kita dapat merasa lebih baik daripada orang lain. Kita sering berpikir, saya tidak jujur karena menyontek, tapi ia lebih parah, ia tidak jujur karena menipu. Saya membuli teman yang tidak saya suka, tetapi kan lebih parah orang yang membunuh. Padahal tidak ada dosa kecil dan dosa besar, sebab dosa adalah dosa. Setiap dosa mendatangkan kehancuran dalam hidup. Di dalam pelayanannya, Yesus mendobrak pengotak-kotakan terhadap manusia. Bagi Yesus, semua ciptaan Allah dikasihi karena semua binasa oleh dosa. Allah memiliki kasih yang begitu besar sehingga tidak ada keraguan bagi Yesus untuk berinisiatif menjumpai dan memasuki kehidupan yang perlu disentuh oleh cinta Allah. Tidak ada keraguan dalam diri Yesus untuk makan bersama dengan pemungut cukai, sekalipun mereka seringkali disebut sebagai orang berdosa. Dengan tegas, Yesus mengatakan bahwa ia datang untuk orang berdosa. Yesus menegaskan pelayanan Injil adalah pelayanan belas kasihan agar setiap orang merasakan kasih Allah yang memulihkan kehidupan. Teens, gereja dipanggil Tuhan untuk bertindak seperti Yesus yang memandang dunia dengan belas kasihan. Hal ini yang membuat gereja berinisiatif merangkul, bergerak, memperjuangkan belas kasihan kepada siapapun. Ya, kepada siapapun tanpa batas seperti yang dikerjakan oleh Yesus. Gereja menjadi rumah orang-orang berdosa agar mereka menemukan kasih Tuhan dan menghidupi pertobatan. Mari kita tutup renungan ini bersama di dalam doa. Tuhan yang penuh kasih, kami bersyukur karena kami boleh kembali ditegur, diingatkan bahwa kami tidak boleh menilai orang-orang lain karena kami sendiri juga adalah orang-orang berdosa. Melainkan daripada itu ya Allah, bantulah kami menjadi orang-orang yang lebih baik dari waktu ke waktu, sehingga kami dapat sungguh-sungguh berdampak dan membawa kehidupan kami, membawa dunia ini menjadi sebuah tempat yang lebih baik untuk kami semua hidupi bersama-sama. Nah, oleh karena itu kami serahkan segenap doa-doa kami, segenap hidup kami hanya ke dalam tangan kasih-Mu saja. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Teens, demikian renungan kita pada hari ini. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan kepada yang lain. Tuhan memberkati.
didukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.